Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Trinoldi Wadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan di Makassar. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Gundi, Grobogan, Jawa Tengah melaksanakan patroli di wilayah bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalen dan Segora Gunung. Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur mengamankan sekelompok pemuda yang melakukan pencurian dan pengeroyokan. Polsek Cengkareng mengamankan seorang pria berinisial YN berusia 55 tahun yang melakukan pungutan liar disertai dengan tindakan intimidasi menggunakan senjata tajam di sebuah bengkel mobil di Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada Senin siang. Pelaku berhasil diamankan di kediamannya di Jalan Dan Mogot, KM 13,5 Cengkareng Barat pada Senin siang. Kapolsek Cengkareng Kompol Abdul Jana mengatakan pelaku melakukan tindakan pungutan liar dengan intimidasi menggunakan senjata tajam pada 16 April lalu. Ia menyebutkan berdasarkan keterangan korban, pelaku mendatangi bengkel korban pekerja dan meminta uang sebesar Rp50.000. Namun korban tidak memiliki uang dan pergi lalu kembali lagi ke bengkel korban dengan membawa senjata tajam samurai dan meminta Rp100.000. Berawal dari pelaku berinisial YS mendatangi pemilik bengkel, kemudian meminta uang sebesar Rp50.000, namun tidak diberikan oleh pemilik bengkel. Selanjutnya pelaku meninggalkan bengkel dan kembali lagi ke bengkel dengan membawa senjata samurai dan minta uang Rp100.000. Senjata itu untuk mengancam agar diberikan uang sebesar Rp100.000 oleh pengusaha bengkel tersebut. Polres Metro Bekasi mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Uniknya korban adalah teman pelaku yang salah sasaran tusukan senjata tajam dengan korban. Seorang petugas kebersihan bernama Dasim ditetapkan sebagai tersangka atas insiden penusukan yang menyebabkan temannya sendiri tewas saat hendak mengeroyok seorang security di kawasan Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa menjelaskan, insiden ini bermula dari rasa sakit hati pelaku dan 2 rekannya, Syahrul Anawi dan Aden, terhadap security bernama Saddam Hussein yang kerap menegur mereka karena merokok sembarangan. Selanjutnya para pelaku tidak terima ditegur, lalu sepakat menghadang dan menganiaya korban saat melintas di Jalan Ganesha Boulevard. Saat pengeroyokan berlangsung, Saddam Hussein melawan dan membuat ketiga pelaku terdesak. Dalam kondisi panik, Dasim mengeluarkan pisau dengan niat menyerang korban. Namun secara tidak sengaja menusuk lengan kanan rekannya sendiri, yaitu Syahrul. Usai insiden tersebut, Dasim dan Aden membawa Syahrul ke klinik terdekat. Namun korban dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan darah dari luka tusuk yang memutus pembuluh darah besar di lengan kanannya. Korban meninggal dunia karena pendarahan hebat. Kasus penganiayaan yang bisa dibilang salah sasaran ataupun tidak sengaja yang malah mengakibatkan teman berbuat jahatnya meninggal 1 orang. Jadi peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia sesuai dengan pasal 351 ayat 3 KUHP. Jadi waktu kejadian hari Selasa tanggal 13 Mei
2025 sekitar pukul 20.30. Tempat kejadiannya di Jalan Ganesha, Boulevard, Desa Pasir Anji, Kecamatan Cikarang Pusat. Jadi modus operandi ataupun kronologi kejadiannya sebagai berikut. Jadi bermula dari tiga orang ini atas nama Sahrul atau Sahrul Asnawi ataupun korban. Kemudian saudara Aden itu adik korban, dan tersangka yang di belakang atas nama M. Dasip alias Dasip, yang mereka merencanakan bersepakat untuk melaksanakan penganiayaan terhadap salah satu security pada PT STT Jakarta. Di belakang mengeluarkan pisau, tujuannya adalah untuk menyerang saudara Saddam Hussein. Namun akibat serangan menggunakan pisau yang ada di depan, ternyata malah mengenai temannya sendiri. Nancap pada lengan sebelah kanan, tembus ke depan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Polresta Sidoarjo mengamankan pelaku jambret di Sidoarjo, Jawa Timur yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan para pelaku penjambretan seorang wanita berinisial SW, 46 tahun, di depan halte bus Pondok Mutiara. Setelah kejadian tersebut, tim gabungan dari Polrestabes Surabaya dan Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan 4 pelaku, antara lain DI asal Situbondo sebagai joki, MI asal Kenjaran Surabaya sebagai eksekutor, 2 orang lagi, AG dan MF, sebagai penadah barang milik korban. Terkait dengan tindakan pidana pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. TKP di Kecamatan Kota Kabupaten Sidoarjo. Pelaku pencurian dan kekerasan jambret yang kita lakukan upaya pengungkapan kasus berhasil. Setelah kejadian 1x24 jam kita langsung dapat menangkap mulai dari pelakunya, kemudian yang membantu melakukan, sampai dengan yang menerima barang ataupun tempat penjualan dari barang hasil kejahatan tersebut. Kejadian tersebut dialami korban sepulang kerja dari Surabaya ke Sidoarjo. Kemudian korban dipuntuti pelaku, korban dipepet dan dijambret tasnya hingga mengakibatkan korban terjatuh. Korban dalam kondisi kritis dan meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polresta Sidoarjo mengamankan pelaku curanmor di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. 2 tersangka dan barang bukti motor berhasil diamankan. 2 tersangka spesialis curanmor di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo berhasil diamankan polisi. Mereka adalah HS, pria 38 tahun asal Buduran, dan MFN, pria 26 tahun asal Waru, Sidoarjo. Tindak kriminal yang mereka lakukan terungkap saat mencuri motor Honda PCX yang terparkir di teras rumah korban di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Saat itu, aksi pencurian yang dilakukan MFN diketahui saksi atau tetangga korban, sehingga kemudian pelaku beserta barang bukti berhasil diamankan anggota Polsek Taman Polresta Sidoarjo. Selain melakukan pencurian motor sebanyak 3 kali di wilayah Kecamatan Taman, para pelaku juga melakukan perbuatan sama di wilayah Waru 4 lokasi, Sukodono 2 lokasi, Buduran 2 lokasi, Sedati 1 lokasi, dan Gedangan 1 lokasi. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing mengapresiasi kinerja jajarannya dalam memberantas tindak kriminalitas seperti curanmor di wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo.
Penangkapan kasus curanmor yang total keseluruhan yang dapat diungkap dari hasil pemeriksaan, tersangkanya yang bersangkutan sudah melaksanakan kejahatan di 13 TKP. Jadi untuk waktu dan tempat kejadiannya atau TKP yang ada di wilayah Polsek Taman ini berlangsung waktunya pada waktu hari subuh ya, pukul 3 sampai dengan pukul 5 pagi. Barang bukti yang diamankan dari tersangka antara lain 4 unit sepeda motor, 5 handphone, 3 pasang plat nomor, serta 10 kunci berbagai jenis kendaraan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenai pasal 363 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dijerat hukuman 7 tahun penjara. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur mengamankan sekelompok pemuda yang melakukan pencurian dan pengeroyokan. Kericuan tersebut dipicu oleh perang kata di media sosial. Hanya karena tersinggung dengan simbol dan tulisan yang dianggap melecehkan kelompoknya, sejumlah pemuda bikin onar mengeroyok 2 korban di 2 lokasi. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Imade Bayu Suta Sartana mengatakan, Polresta Sidoarjo telah mengamankan beberapa tersangka yang masih berstatus sebagai pelajar. Mereka telah melakukan pengeroyokan dan pencurian di flyover Masangan Wetan, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah menerima laporan tersebut, tim Opsnal Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dan kelompok dari salah satu diamankan oleh Polsek Sukodono. Dari hasil interogasi, didapatkan keterangan bahwa pelaku pengeroyokan di 2 TKP tersebut yang pertama diketahui berinisial EA yang berhasil diamankan di rumahnya. Dari keterangan EA akhirnya berhasil mengamankan pelaku lainnya, yaitu DF, DRI, MHS, dan DAS. Semua pelaku berstatus sebagai pelajar berusia 18 tahun. Kemudian kekerasan, TKP, flyover bisa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Dan pengeroyokan bekas kejadian di mana putih di Farma dan Royal Bulus, Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono. Perkara melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan yang terjadi di flyover bisa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, dan kemudian dompet dan handphone begitu. Kedua yang pengeroyokan di depan umum yang terjadi di depan apotek Putih Farma Jalan Raya Bulus, Desa Sukodono, Kecamatan. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pelanggaran sesuai pasal 170 Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan terhadap orang atau barang dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun. Dari Humas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.